Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Islam Menjawab. Selama masih hidup di dunia ini, kita pasti terlibat dalam masalah. Baik itu masalah kecil yang mudah diselesaikan, bahkan hingga masalah yang sangat sulit diselesaikan. Hari ini kami akan membahas tentang 4 kunci agar hidup jadi lebih tenang, yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad. Sebelum kita masuk ke topik penjelasannya, alangkah baiknya jika Sobat Muslim semua bersedia menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Empat cara mendapatkan ketenangan. Mudah diingatkan? 4 cara mendapatkan ketenangan. Sekarang banyak orang risau dengan dunia ini. Akhirnya untuk mencari ketenangan dimakannya pil anjing gila. Semua sekarang orang sedang takut. Yang kuliah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak kerja, yang udah kerja takut tak nikah, yang udah nikah takut tak bisa nikah sekali lagi. Ibu jangan dulu tersinggung, suatu istrinya meninggal. Dia mau marahan. Maka untuk mendatangkan ketenangan, inilah dia judul ceramah ini. 4 jurus mendatangkan ketenangan. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini tenang? Jurus yang pertama adalah wudhu. Apa namanya? Wudhu. Sekarang yang diurus orang bukan wudhu, nasi wudhu. Wudhu. Makanya tadi ketika saya sampai di ruangan kantor Pak Kalapas, yang saya tanya mana toilet. Kalau saya nanya toilet, disangka orang saya mau kencing. Enggak, saya mau berwudhu. Tapi sebelum wudhu itu kencing dulu. Makanya tak masuk akal ceramah Ustadz ini. Bagaimana pula wudhu bisa menenangkan? Ketenangan itu letaknya di mana? Di hati. Yang memasukkan ketenangan ke hati itu siapa? Allah. Allah memasukkan ketenangan kalau orang itu berwudu. Makanya wudu dulu. Sah tak sholat kalau tak berwudu? Tidak. Haji kalau tak berwudu? Tidak sah, karena rukun haji ada tawaf. Tidak sah tawaf kalau tidak ada wudu. Oleh sebab itu maka wudu. Ustaz, gimana kalau dia berwudu tapi tak mandi wajib? Bongak lu. Mandi dah dulu. Mandi. Tapi bagi yang tak bisa mandi, maka bisa digantikan dengan tayammum. Tapi kita kaji wudhu dulu. Nah, wudhu yang pertama, ambil air, masukkan ke mulut, namanya madmadah. Yang kedua, sekaligus ke hidung. Masukkan ke hidung, tarik. Insya Allah yang flu-flu, yang pilek-pilek hilang. Tak percaya? Nanti ambil air. Sekarang bisa ambil air, masukkan, tarik kuat. Sakit Pak Ustaz? Iyalah, sakit. Masuk. Maka dengan menarik air ke otak itu membantu oksigen naik ke otak. Ini darah ini menyembur dari jantung. Coba rasa jantung sebelah kiri. Berdegup kan? Yang tak berdegup kasih tahu. Kain kapan siap dah? Jantung ini berdegup, yang disemburkannya ke otak ini oksigen. Oksigen itu dibawa darah. Kalau darah ini tidak sempurna, tersumbat dia karena banyak gula, namanya diabetes mellitus. Atau banyak lemaknya, namanya kolesterol. Maka terhalang dia sampai ke otak, kurang cairan naik ke otak, itulah disebut dengan stroke ringan. Saya sangka macam mau hujan, rupanya ada kamera di atas. Nah, maka dibantu, kita pun segar. Makanya di restoran-restoran orang kaya-kaya yang hebat-hebat, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, ada di situ wastafel. Untuk apa? Sebelum makan cuci muka dulu. Kita pun kalau naik pesawat itu dikasih sama pramugari,
ada anduk kecil berasap. Bagi yang pertama kali disangkanya roti, dikunyahnya anduk. Padahal anduk kecil itu untuk cuci tangan. Anduk kecil yang berasap itu untuk cuci tangan, cuci muka. Rupanya orang-orang kaya itu cuci mukanya pakai anduk ya. Nah, maka kita pun diajarkan setelah bersih mulut, bersih hidung, bersih muka. Yang dibasuh muka ini mana? Sejengkal ke samping, sejengkal ke atas. Telinga dari paku kiri ke paku kanan. Ini dia paku. Yang telinganya tak berpaku, agak-agak aja. Dari ujung dagu sampai batas rambut di atas. Batas rambut yang normal. Kalau ada batasnya di sini, jangan keluar satu sampai kemana. Nah, basuh. Habis itu tangan sampai ke siku. Habis tangan sampai ke siku, usap kepala. Usap kepala sedikit aja, sah. Usap kepala semuanya, sah. Habis itu telinga. Ini banyak juga orang berwuduk nih, dibasahnya gini-gini telinga. Bukan begitu, dibasahkan, masuk ke dalam. Jadi telinga itu bersih. Ini kadang ada orang ganteng tengok telinga sarang Spiderman. Kotor, jorok. Habis itu kaki. Kaki ini bukan asal siram aja. Ini banyak orang berwuduk nih, ibu putarnya keran, disipak-sipaknya aja. Wailun lil aqab, celaka tumit. Kenapa tumit itu celaka? Karena tumit tak basah. Maka dihidupkan keran, kalau pakai keran, basah semua. Bagaimana celah-celah jari? Celah jari pakai kelingking. Celah, basah semua 3 kali. Selama berwuduk itu tak boleh cerita. Waktu air masuk ke mulut, makrifatnya, hakikatnya keluar dosa-dosa mulut. Waktu air membasuh muka, hakikatnya, makrifatnya keluar dosa-dosa biji mata sampai mulut, sampai hidung. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ketika air mengusap kepala sampai ke telinga, keluar dosa-dosa isi otak kepala sampai keluar dari lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluarlah dosa-dosa dari celah jari-jari kaki, bersih. Artinya dosa bersih, tapi utang tak lunas. Nah, kalau habis wudhu, kapan kau bayar? Udah bersih dah. Bersih. Lalu kemudian berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Selama berwudu tak boleh cerita. Jangan waktu wudu itu cerita. Ini banyak orang ketika wudu cerita. Itulah kamu udah bilang sama aku. Jangan. Kamu akhirnya mampus lah kau kan. Waktu berwudu itu kalau ada orang ada cerita, diam. Gimana kamu? Bagi yang sudah berwudu, alhamdulillah. Bagi yang belum berwudu, nanti sebelum sholat wudu dulu. Ustaz Somad udah wudu? Udah, saya sudah wudu. Tapi jangan gara-gara saya ceramahkan jaga wudu, lalu menahan kentut sampai biru muka. Ya mau kentut-kentut aja. Datang kawan sebelah, mak, lain baunya nih. Mohon maaf, friend, terlepas pula tadi. Jangan ditahan sampai mau geletar. Ya mau kentut-kentut aja. Kebetulan dilarang di sini mengambil air berwudu. Tidak kan? Bebas, wudu bersih. Wudu. Cuman hati-hati. Kalau terkencing jangan sampai terpercik. Tadi di pintu toilet kamar mandi Pak kantor Kalapas disediakan sendal di luar. Sediakan sendal. Di tempat WC pakai sendal. Kenapa? Karena tapak kaki yang menginjak bekas kencing itu yang membuat kita was-was. Datang setan berisi, wudu kau tak sah, wudu kau tak sah, wudu kau tak sah. Jadi kerja setan ini suka berbisik-bisik. Ayatnya jelas. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Suka dia berbisik. Wudu kau tak sah, wudu kau tak sah. Makanya kalau ada kawan yang suka berbisik, itu setan. Diam kau setan. Cara menghilangkan bisikan setan, jangan kasih pintu dia berbisik, maka pakai slok. Di tempat wudhu tadi masuk pakai kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setan menunggu di pintu.
Ini pintu WC, setan nunggu. Kalau ada orang masuk, dia ikut masuk ke dalam. Kalau kita baca doa, dia tak jadi masuk. Setan itu udah mau masuk, udah dihidupkannya HP-nya, dia mau streaming. Ibu-ibu tadi yang masuk WC, tak baca doa, udah di streamingkannya ke seluruh channel setan. Setan-setan udah nonton Instagram. Makanya hati-hati nanti masuk ke WC, baca langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tadi ada air bak, ada air mengalir, saya tampung air mengalir karena saya takut mungkin air bak tadi entah ada masuk cicak, entah ada masuk najis, entah mandi masuk, takut menjadi air mustakmal. Kita tampung air, nah bersihlah dia, bersih mata, bersih kepala, bersih otak, bersih hati. Ketika sudah suci tadi, turunlah malaikat menenangkan ketenangan ke dalam hati. Ini pokok pangkal yang pertama. Ustaz, kenapa saya payah tenang? Mungkin wudukmu belum sempurna. Ustaz itu ceramah tentang tenang, dia aja tak tenang. Dari mana kau tahu aku tak tenang? Itu suara Ustaz ceramah menggelegar. Memang gini bawaan dari dulu. Ada penceramah itu yang lembut, jamaah sehat, sabar. Pengajian kita siang ini adalah tentang sabar. Suami kita dilarikan orang, sabar. Anda model gitu, saya tak bisa. Mau tinggi, mau di atas, mau senang, mau susah, mau bahagia, mau sengsara, mau tenang, mau gelisah, itu semuanya kuasa Allah. Maka kita minta kepada Allah, syaratnya harus bersih, dan bersih harus berwudu. Setelah berwudu, yang kedua banyak-banyak sholat, bukan somat, sholat. Itulah yang disebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Maka sholat. Kebetulan pagi sholat duha. Usolli sunnatab duha rak'ataini lillahi ta'ala. Kebetulan nanti sebelum zuhur, usolli sunnatal zuhri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum asar, usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum maghrib, usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan qabliyatan. Ada. Habis itu sholat sunat isya qabliyah ba'diyah. Habis itu malam bangun, usolli sunnatal tahajud. Dunia ini Bapak Ibu besar, dunia ini besar, mau dimasukkan ke kepala sebesar ini. Banyak ibu-ibu yang ingin nengok saya tak pakai peci. Sangka orang tuh saya pakai peci terus botak. Astagfirullah. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.